semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmataini dengan NIM 2442014025. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan moral. Nah, perkembangan moral sendiri adalah perkembangan yang berkaitan dengan pemahaman seorang terhadap aturan, nilai, dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Melalui perkembangan moral ini, seseorang belajar membedakan mana tindakan yang benar dan mana tindakan yang salah. Selain itu, perkembangan moral juga membantu seseorang untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diterima dalam masyarakat. Selanjutnya, hubungan perkembangan kognitif dengan moral. Jadi, menurut Piaget, perkembangan moral sangat berkaitan dengan perkembangan kognitif atau kemampuan berpikir anak. Artinya, cara anak memahami masalah sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam berpikir dan bernalar. Semakin berkembang kemampuan berpikir anak, maka cara mereka menilai sesuatu tindakan juga menjadi lebih kompleks. Anak yang masih kecil biasanya melihat sesuatu secara sederhana. Misalnya hanya berdasarkan akibat yang terlihat. Tapi ketika mereka semakin besar, mereka mulai mempertimbangkan niat, alasan, dan situasi yang melatar belakangi suatu tindakan tersebut. Contoh. Nah, selanjutnya itu ada teori perkembangan moral menurut Piaget. Menurut Piaget, perkembangan moral anak terjadi melalui dua tahap utama, yaitu moralitas heteronom dan moralitas otonom. Nah, keduanya ini menunjukkan bagaimana cara berpikir anak tentang aturan dan keadilan berubah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Nah, mari kita bahas satu-satu. Pertama itu ada moralitas heteronom. Moralitas heteronom biasanya terjadi pada anak usia sekitar 5 tahun hingga 10 tahun. Pada tahap ini, anak menganggap bahwa aturan bersifat tetap dan harus selalu dipatuhi karena berasal dari orang dewasa ataupun dari guru. Nah, selain itu, anak pada tahap ini cenderung menilai sesuatu tindakan berdasarkan akibatnya, bukan karena berdasarkan niat dari tindakan tersebut. Contohnya itu ketika ada dua anak yang pertama itu seorang anak ini menjatuhkan 5 gelas ketika membantu ibunya di dapur. Sedangkan anak yang satunya lagi ini memecahkan gelas hanya satu, namun ia melakukannya secara sengaja karena ia sedang marah. Nah, mungkin anak yang masih berada pada tahap moralitas heteronom biasanya akan mengatakan bahwa anak pertamalah yang lebih nakal karena ia memecahkan 5 gelas sekaligus tanpa tahu nih apa niat awalnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mereka belum mempertimbangkan niat dan tindakan tersebut. Yang kedua itu ada moralitas otonom. Biasanya mulai muncul pada anak usia 10 hingga 12 tahun. Nah, pada tahap ini, cara berpikir anak itu mulai berkembang sehingga mereka memahami bahwa aturan sebenarnya dibuat oleh manusia dan dapat diubah melalui kesepakatan bersama. Nah, selain itu, anak mulai mempertimbangkan niat seseorang ketika menilai sesuatu tindakan. Nah, mereka tidak hanya melihat akibatnya saja. Nah, seperti contoh tadi, yaitu ketika dua orang anak ini memecahkan gelas, anak sudah mulai berada pada tahap moralitas otonom. Anak mulai mengatakan bahwa anak yang kedua lah yang lebih bersalah karena ia dengan sengaja memecahkan gelas tersebut. Meskipun jumlah gelas yang dipecahkan itu
hanya satu, namun niat awallah yang menjadi patokan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mereka sudah mulai memahami konsep tanggung jawab dan niat dalam tindakan moral. Selanjutnya itu ada teori perkembangan moral Colbert. Colbert atau Laurent Colbert mengembangkan teori bahasa menjadi 6 tahap perkembangan moral. Nah, dari 6 tahap tersebut, ia membagi lagi nih, menggolongkan lagi menjadi menjadi 3 tingkatan utama. Yang pertama itu ada tingkat prakonvensional. Nah, tingkat prakonvensional ini biasanya terjadi pada masa anak-anak. Pada tahap ini, seseorang menilai sesuatu tindakan utama berdasarkan konsekuensi atau akibat yang akan diterimanya. Nah, pada tahap pertama, seseorang berperilaku baik untuk menghindari hukuman. Misalnya seorang siswa tidak menyontek saat ujian karena takut dimarahi guru atau takut dapat nilai 0. Nah, pada tahap kedua, seseorang ini berperilaku baik karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi. Misalnya, seseorang anak membantu temannya mengerjakan tugas karena berharap suatu saat temannya juga akan membantu dirinya. Tingkatan yang kedua itu ada tingkat konvensional. Biasanya mulai berkembang pada masa remaja. Nah, pada tahap ini seseorang mulai mempertimbangkan hubungan sosial dan aturan yang berlaku di masyarakat. Pada tahap ketiga, seseorang berusaha menjadi anak yang baik agar diterima oleh orang lain. Misalnya, seorang siswa membantu temannya belajar karena ingin dianggap sebagai teman yang baik. Pada tahap keempat, seseorang menaati aturan atau hukuman karena percaya bahwa aturan tersebut penting untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat. Contohnya adalah seseorang yang tetap mematuhi lampu lalu lintas meskipun tidak ada polisi yang mengawasi. Tingkat yang ketiga itu ada tingkat pasca konvensional. Pada tingkat pasca konvensional biasanya dicapai oleh sebagian orang ketika ia sudah dewasa. Nah, pada tahap ini seseorang mulai berpikir lebih kritis terhadap aturan yang ada. Pada tahap kelima, seseorang memahami bahwa hukuman adalah kontrak sosial yang dibuat untuk melindungi masyarakat sehingga hukuman dapat diubah jika tidak lagi adil. Nah, pada tahap keenam, keputusan moral didasarkan pada prinsip etika universal seperti keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Misalnya, seseorang berani membela orang yang diperlakukan tidak adil meskipun hal tersebut mungkin bertentangan dengan aturan tertentu. Selanjutnya itu ada kritik terhadap teori Colbert. Meski teori Colbert sangat terkenal, teori ini juga mendapatkan beberapa kritik. Salah satunya kritik dari Carl Gilligan. Carl Gilligan yang menyatakan bahwa penelitian Colbert ini pada awalnya lebih banyak melibatkan laki-laki. Gilligan berpendapat bahwa perempuan seringkali melihat masalah moral dengan cara yang berbeda, yaitu lebih menekankan pada kepedulian dan hubungan dengan orang lain. Selain itu, kritik ini menyatakan bahwa seseorang berpikir tentang moral belum tentu dengan perilaku moral yang sebenarnya. Artinya seseorang mungkin memahami apa yang benar, tapi belum tentu selalu bertindak sesuai dengan nilai tersebut. Nah, dari penjelasan saya tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa perkembangan moral merupakan bagian penting dari perkembangan sosial emosional. Perkembangan ini terjadi secara bertahap, dari cara berpikir yang sederhana menuju pemahaman moral yang lebih kompleks. Nah, perkembangan moral dipengaruhi oleh
berbagai faktor seperti perkembangan kemampuan berpikir, pengalaman hidup, serta lingkungan sosial seperti keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Oleh karena itu, lingkungan yang positif sangat penting untuk membantu seseorang mengembangkan nilai moral yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.